Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, mohon maaf ini pertemuannya jam 8 malam ya. Awalnya kan setengah 8. Ya, kita mulai aja untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya saya minta maaf ya karena mundur-mundur terus ya pertemuannya karena ada suatu hal lah. Ya, kali ini kita akan belajar terkait dengan fisiologi syaraf ya. Salah satu materi hari ini terkait fisiologi saraf. Jika ada hal yang ditanyakan, silakan langsung tanyakan saja atau pas di akhir sesi ya. Ya, fisiologi saraf. Ada yang tahu apa itu saraf? Bisa nggak kita melihat saraf kita? Atau kita merasakan saraf kita ya? Pernah dicubit? Rasanya gimana? Sakit nggak? Sakit, Pak. Sakit, Sakit. Pak. Yaitu adalah yang bekerja di situ adalah saraf. Ada ada nggak teman kalian yang latah? Yang kalau ditepuk langsung gitu ya langsung kaget. Pernah Ada, Pak. lihat ada orang yang sangat latah? Ada, Pak. Ya. Ada yang latah ya, itu juga sarafnya ya. Jadi dia pergerakannya itu sangat cepat. Nanti kita akan belajar terkait pergerakan itu ya. Jadi ada sifatnya yang normal, ada yang sifatnya agak terlalu cepat, lebih cepat ya dibandingkan biasanya. Karena dia melalui tanpa melalui beberapa tahapan yang ada ya. Atau mungkin saat kalian jalan di tempat yang sepi, tiba-tiba ada suara suara ya, pasti langsung detak jantungnya bagaimana? Berdetak tambah kencang ya. Nah, itulah yang bekerja di situ adalah saraf ya. Saraf itu menyampaikan mata kalian melihat atau mendengar sesuatu langsung ke mana? Ke otak. Respon otak bagaimana? Detak jantungnya akan meningkat. Nah, energi kalian juga akan meningkat. Kenapa saya bilang energi kalian akan meningkat? Pasti kalian akan lari. Atau kalau kalian lihat anjing, ya, menggonggong, kalian akan lari. Berarti kan kalian punya energi lebih. Padahal kalau kalian mungkin lari 100 meter, kecepatan larinya nggak akan sama ya saat kalian dikejar anjing gitu ya contohnya. Jadi fungsi saraf ini adalah sebagai penyampai ya, penyampai eh, suatu transmisi ya. Loh, kok nggak gerak ini? Ya, ya sistem saraf ya. Nah, di saraf itu sendiri ada unit yang paling kecil ya, unit terkecil. Biasa kita sebut neuron ya. Neuron ini terdiri dari dendrit ya, dendrit ini dan badan sel ya. Ya, badan sel. Ya, ini semua ini badan sel sebagai penerima pesan ya, sel body atau badan sel ini. Ya, dendrit dan badan sel. Dilanjutkan oleh bagian yang berbentuk seperti tabung ya. Ini kan ada bentuk seperti tabung. Ini kita sebut itu sebagai akson ya. Ini berarti akson, 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 akson. Dan berakhir pada ujung yang membentuk tonjolan kecil ya. Yang kita biasa sebut itu terminal sinaptik. Ya, ini adalah saraf kita ya jika kita perbesar. Jadi dari dendritik menuju ke soma atau sel body akan melalui akson akan menuju akson terminal ya atau terminal sinaptik. Nah, akson ini diselimuti oleh selubung mielin ya. Ini akson ini diselimuti oleh selubung mielin. Ya, sistem saraf ya. Sistem saraf di sini ada sistem saraf pusat,
dan sistem saraf tepi ya. SSP atau SST ya, singkatnya SST, sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini meliputi otak. Ya, di otak itu adalah sistem saraf pusat. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang belakang ini sangat berperan penting ya. Jadi di tulang belakang kalian contohnya gini, pernah nggak ada orang yang jatuh dari pohon kelapa ya? Contoh saja ya, ada orang yang jatuh dari pohon kelapa, jatuhnya itu posisinya duduk atau jatuh dari pohon mangga ya, pokoknya jatuh dari atas. Kalau jatuh dalam posisi duduk, maka apa yang terjadi? Otaknya aman nggak? Aman, karena otak nggak tidak mengalami suatu benturan. Tetapi apa? Tulang belakangnya bagaimana? Tertekan nggak? Tersupresi. Supresi itu artinya tertekan. Kalau mengalami tekanan di ini tulang belakang, maka akan menyebabkan apa? Gangguan pada sistem saraf pusat. Efeknya bagaimana? Bisa lumpuh, ya. Tergantung di eh, sumsum tulang belakang itu kan ada banyak sekali ini ya, ruas-ruasnya tergantung di ruas mana. Ya, ada ruas tertentu yang bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa ada yang menyebabkan nyeri, atau biasa mungkin kalian pernah mendengar istilah orang terkena saraf terjepit ya. Ya, ada yang pernah dengar orang terkena saraf kejepit? Ya, kalau orang yang terkena saraf terjepit itu nyerinya minta ampun ya. Jadi sangat nyeri sekali sehingga terapinya kadang kita sama farmasi, sama dokter saraf biasanya dikasihnya sudah tramadol ya atau obat-obat tertentu ya OT. Atau kalau lebih nyeri lagi bisa dikasih morfin ya. Jadi tingkatannya memang sangat tinggi ya. Yang kedua ada sistem saraf tepi ya. Kalau sistem saraf pusat kan dari sumsum tulang belakang menuju ke otak ya. Nanti disalurkan ke otak akan timbul suatu respon. Responnya apa? Macam-macam. Bisa responnya gerakan tangan atau motorik, bisa responnya tangan menghindar ya. Contoh kalau tangan menyentuh wajan ya saat memasak, itu kan responnya pasti akan menarik ya, menarik tangan. Ya. Nggak mungkin langsung megang aja. Ya kalau langsung tetap megang aja ya pasti tangannya melepuh ya. Dan efeknya bagaimana? Nggak cuma melepuh, berarti sarafnya udah mati. Di mana kita ketahui bahwa saraf yang paling banyak salah satunya adalah di tangan tangan kita semua ya. Pernah nggak tangannya terkena pisau atau kulitnya? Kadang kalau sini terkena pisau mungkin nggak kerasa atau lututnya nggak kerasa. Tapi kalau sininya tersayat sedikit ya di sini pasti akan terasa lebih perih dibandingkan lokasi selain tangan. Kenapa? Karena tangan itu memiliki reseptor yang jauh lebih banyak dibandingkan bagian tubuh lainnya. Ya, selanjut ke sistem saraf tepi. Di sini sebagai penerima dan penyalur pesan dari organ sensoris ke otak dan tulang belakang. Sebagai penyalur pesan juga, ya, dari otak atau tulang belakang ke otot ya, maupun ke kelenjar. Ya, kenapa ke otot? Ya, nantinya akan berpengaruh pada suatu gerakan. Kenapa ke kelenjar? Karena akan pengaruh ke produksi. Contoh, kalau kalian kepanasan, maka akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi kelenjar keringat untuk memproduksi keringat yang lebih banyak. Supaya apa? Supaya suhu badannya stabil, ya, tidak akan meningkat. Ya, selanjutnya sistem saraf pusat ini terdiri dari batang otak, ya. Ada batang otak, ya. Kalau batang otak itu di sini ya, ya, apa?
di tengkuk ya. Makanya kalau di sini ya di bagian tengkuk sini, ini batang otak. Bisa nggak Pak batang otak itu mengalami kematian? Bisa. Pada orang-orang yang terkena stroke itu bisa mengalami kematian batang otak. Apa dampak dari kematian batang otak? Maka tidak akan merasakan apapun. Saya cerita sedikit ya, ada pasien ini ya yang dirawat di tempat saya bekerja di rumah sakit. Pasien itu tidur terus. Keluarganya heran, ini pasien kok tidur terus, seharian tidur terus nggak bangun-bangun. Dan tidurnya ngorok lagi ya. Jadi tidur yang sangat pulas ya. Contoh kayak orang kecapean, posisinya tidur. Tapi keluarga nggak sadar bahwa ini keluarganya mereka itu mengalami kematian batang otak. Setelah dilakukan CT scan ya, pemeriksaannya dengan CT scan ya, maka akan kelihatan, oh ternyata sudah mati batang otak. Kalau mati batang otak, dia itu posisinya tertidur terus, nggak bisa bangun. Ya lama-lama meninggal ya. Ya kalau terjadi kematian sel pada batang otak. Ya, batang otak terdiri dari medula, pons, dan cerebellum ya. Di mana medula ini banyak berperan pada fungsi vital seperti jantung, detak jantung, pernafasan, dan tekanan. Ya, tadi kan saya bilang kalau kematian batang otak, kematiannya di mana dulu? Ya, kalau medula ya pasti dia akan berpengaruh ke detak jantung, tapi jarang ya langsung ke medulanya. Biasanya yang terjadi itu pada pons maupun cerebellum ya atau otak kecil. Ya kayak pons itu fungsinya menyalurkan informasi tentang pergerakan tubuh dan terlibat dalam fungsi yang berkaitan dengan perhatian. Ya, jadi kita memperhatikan sesuatu ini adalah yang berfungsi adalah dari pons. Ya, posisi tidur dan pernapasan itu dari pons. Jadi kalau kematian batang otak pada pons, dia posisinya dia akan tertidur, nggak akan bangun-bangun. Ya, tidurnya bisa 3 hari, 1 minggu. Setelah itu meninggal. Karena apa? Kematian pada batang otak itu akan menyebabkan kematian bagian otak batang otak lainnya seperti medula ya. Atau di cerebellum ya. Ini dalam keseimbangan perilaku motorik. Jadi susah dalam melakukan suatu pergerakan. Ya, kita nggak membahas kematian. Contoh kerusakan pada cerebellum otak kecil. Coba kalian berdiri dengan satu kaki diangkat. Berapa tahan lama waktu kita berdiri? Ya, itu bisa menilai juga kondisi cerebellum atau otak kecil kita itu masih normal apa tidak. Ya, karena di sini adalah mempengaruhi keseimbangan perilaku motorik. Ini salah satu faktor ya untuk mengetahui gangguan atau kerusakan kecil pada cerebellum ya atau kita kenal dengan otak kecil. Kemudian pada bagian tengah dari otak terdapat sistem aktivitas retikuler ya yang ini berperan dalam tidur, perhatian dan terjaga ya. Jadi kalau tidur ya tidur terus. Ya, jadi ini luka pada ras menyebabkan terjadinya koma ya. Jadi koma itu kondisi tidak sadar, kondisi tertidur. Ya, koma itu kita mudahnya itu pasien itu tertidur pulas, dia tidak akan bangun-bangun. Ya, tingkatan koma kalau sudah koma, kalau kita cubit ya biasanya kalau untuk pasien kita ngecek nyerinya pasien biasanya kita tekan ini kalau jempol kaki ya, ini kita tekan sininya atau tangan kita tekan sininya. Kenapa? Coba kalian tekan.
tangan apa bagian kaki ya sininya pasti sangat nyeri ya, lebih nyeri. Beda kalau kalian sininya ya, bagian sini kalian tekan nggak akan terlalu nyeri. Tapi kalau dengan tekanan yang sama ke bagian kaki, jempol contohnya kayak gini yang sisi ininya, ini kan jempol. Nah, pasti akan mengalami rasa nyeri yang lebih hebat. Jadi untuk membedakan orang yang koma atau orang pingsan dengan yang pura-pura pingsan, tekan aja jempol kakinya ya. Pura-pura pingsan langsung bangun. Ya. Atau orang pingsan pun juga ditekan. Kalau pingsannya tidak dia nggak koma, dia maka akan ada respon. Ya. Ya. Stimulasi terhadap ras dapat meningkatkan kewaspadaan. Ya, contoh kalau orang yang normal sedang posisi tidur tiba-tiba ada suara langkah mendekat atau suara dari luar dentuman, pasti akan terkaget atau suara apa getaran gempa. Nah, ini adalah yang berperan adalah di RAS ya, sistem aktivasi retikuler. Nah, pada bagian depan dari otak terdapat eh, talamus, hipotalamus dan sistem limbik ya. Nanti kita akan mempelajarinya satu-satu. Cerebrum ya. Cerebrum kita kenal biasanya dengan sebutan otak besar ya. Ini merupakan suatu pusat dari kegiatan yang terpusat pada beberapa lobus ya. Lobus frontal. Frontal itu kan depan, occipital belakang, temporal ini samping, parietal ini atas ini ya. Itu adalah lobus-lobus yang pada di otak kita ya. Lobus frontal bertanggung jawab untuk kegiatan berpikir, perencanaan, dan penyusunan konsep. Pada orang-orang yang dilakukan kraniotomi, kraniotomi itu operasi bedah saraf ya. Otaknya dibuka ya, jadi tempurung kepalanya ini, tengkoraknya itu dibuka. Biasanya contoh pasien yang habis kecelakaan ya, kepalanya mengalami benturan, maka kan tekanan yang ada di otak itu akan meningkat. Kalau tekanan di otak itu meningkat, dampaknya bagaimana? Akan menekan otak karena kan kita itu tengkorak kepala kita itu penuh ya, tertutup ya, keras. Di dalamnya itu ada otak. Kalau terjadi benturan maka terjadi bengkak ya. Pernah nggak sininya kebentur ya, kepala bagian depannya? Pasti kan akan ada benjol. Ya, apalagi kalau pas otaknya sini ya, kalau lobus frontal ini terkena suatu benturan yang keras, maka dampaknya akan terjadi pembengkakan atau biasa kita kenal dengan inflamasi. Ya, biasanya dilakukan pembukaan. Nah, di sini kadang ada pasien yang dilakukan bedah saraf, ternyata ada saraf yang kena di bagian lobus frontalis, maka akan mempengaruhi ini kegiatan dalam berpikir, gangguan berpikir. Yang tadinya mungkin cerdas, jadi agak Down syndrome ya atau menurun. Kemampuan perencanaan dan menyusun konsepnya kurang. Ya, kemampuan berpikirnya menurun. Makanya biasanya kalau dokter bedah saraf yang akan melakukan operasi kepala itu akan membuat suatu etik ini ya lembar persetujuan pasien atau ethical clearance bahwa pasien itu tidak akan menuntut setelah dilakukan tindakan operasi bedah kepala ya, bedah saraf atau bedah otak. Karena apa? Efek samping ya. Efek yang ditimbulkan ya salah satu ini gangguan pada berpikir. Bisa jadi loadingnya lama, bisa jadi lebih bodoh atau ya idiot dan sebagainya ya.
Kemudian ada lobus temporal ya. Temporal itu bagian samping. Ya, kalau kalau sini kita pegang ya bagian samping, kita pasti kerasa ada suatu denyutan ya. Kalau di kepala atas kita nggak ada denyutan, tapi kalau di samping sini ya, telinga ini sini atas ada denyutan. Dan ini bertanggung jawab terhadap persepsi suara dan bunyi. Makanya kalau petinju-petinju setelah dipukul gitu ya, bagian samping sini, maka dia akan mengalami gangguan ya. Salah satu dalam hal pendengarannya, kemudian dalam dia berkomunikasi akan terganggu. Kemudian ada lobus parietal ya, ini bagian atas ya, ini parietal bertanggung jawab terhadap kegiatan berpikir ya, terutama pengaturan memori. Gampang lupa ya, efeknya adalah gampang lupa. Ini parietal bekerjasama dengan osipital turut mengatur kerja dalam penglihatan. Ya, contohnya kalau ada benturan pada bagian lobus osipital, maka kan mempengaruhi penglihatannya menjadi lebih kabur. Gak cuma kabur, kalau udah parah mungkin bisa menyebabkan kebutaan ya. Walaupun mungkin retinanya normal, korneanya normal, lensanya normal, tapi kalau dia mengalami gangguan di osipital, maka akan terjadi gangguan pada penglihatan. Nah, ini tadi lobus temporal terkait dengan pendengaran dan apa yang dicium ya. Penciuman juga di temporalis. Ini dari talamus serat pendengaran menuju ke kulit otak ya atau biasa kita kenal cortex di lobus temporal ini. Nah, di tempat ini pesan dibaca oleh otak lalu dikirim ke lobus lain terutama pada lobus frontal ya untuk ditanggapi. Karena lobus frontal ini bagian depan ini adalah untuk berpikir. Bagaimana kita membedakan suatu itu baik, suatu itu buruk? Ternyata bukan bukan dari sini ya, bukan dari hati. Kalau mungkin kalau yang Muslim ya, kalau yang Muslim itu pernah dengar kan kata-kata kolbu ya. Kita mengenal kata kolbu. Kolbu itu kan hati. Hati itu anggapannya di sini, di hati. Padahal yang namanya kolbu itu ada di mana? Kolbu itu di sini. Kolbu kita adalah lobus frontal, frontalis. Kenapa? Karena dengan adanya lobus frontalis ini, kita bisa berpikir. Kita bisa membedakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang tidak benar. Makanya bagian sini sangat harus dijaga ya. Dan Allah itu maha kuasa sehingga apa? Tempurung kepala yang bagian depan itu ternyata sangat keras ya. Coba waktu kecil kalian pernah kepalanya terjatuh gitu, jedotan ya, kebentur sininya, ternyata cuma cuma bengkak saja, tidak mengalami hal apapun, tidak akan mengalami keretakan ya. Ya, karena ini fungsinya adalah untuk berpikir. Pernah suatu ketika ada suatu kejadian, ada orang itu kejadian ya kisah nyata di Inggris. Dia itu kepalanya itu tertancap batang besi ya dalam suatu pekerjaan konstruksi yang tadinya dia sifatnya baik ya dalam tutur kata dan sebagainya, ternyata dia bisa berubah menjadi orang yang temperamental. Ya, karena apa? Karena mengenai bagian ini, lobus frontalis ya, atau bagian depan sini.
Selanjutnya adalah eh, talamus ya. Ini bagian otak yang bertanggung jawab terhadap penyaluran informasi yang masuk ke bagian-bagian penting dalam otak ya, sehingga seseorang akan mampu dalam membaca tulisan, maka informasi ini akan melewati talamus terlebih dahulu sebelum sampai pada kulit otak atau korteks. Nah, selanjutnya talamus akan menyalurkan informasi ke bagian otak yang kompeten ya. Ada kalanya talamus tidak menyampaikan informasi ke otak tetapi langsung ke amigdala ya. Sehingga informasi itu ditanggapi secara cepat dan emosional. Ya, mungkin saat kalian mendengar suatu berita yang nggak enak ya, maka dia akan fast track ya. Jadi dari talamus tidak akan menyampaikan dulu ke kulit otak tapi langsung ke amigdala sehingga ada respon emosi ya. Contoh mendengar suatu berita duka, maka langsung responnya bagaimana? Responnya langsung menangis ya, itu karena dia langsung ke amigdala ya. Sehingga lebih cepat dalam adanya respon. Nah, selanjutnya ada bagian namanya hipotalamus ya. Ini merupakan pusat lapar, kenyang, ya perilaku seksual, mengatur keseimbangan tubuh, ya seperti suhu, tekanan darah, denyut jantung, dan bagian ini berada di depan dari talamus ya. Jadi hipotalamus di depan talamus ya posisinya. Ya ini berperan penting dalam emosi dan respon terhadap stres. Ya atau biasa kita sebut pusat stres ya. Ya, jadi kalau ada orang yang mudah sekali mengalami stres, ya tekanan sedikit mengalami stres, bisa jadi dia mengalami gangguan di daerah hipotalamus. Ya, hipotalamus ini mengendalikan hipofisis untuk memproduksi ada beberapa hormon ya. Pengendalian ini untuk memobilisasi suatu proses fisiologi dalam rangka memberikan respon ya. Selanjutnya hipotalamus bersama dengan bagian talamus dan struktur lain membentuk sistem limbik ya. Yang diproduksi di sini antara lain kayak seperti eh, hormon pertumbuhan ya atau growth factor, kemudian terkait dengan produksi pada kelenjar tiroid ya. Ini juga dipengaruhi oleh bagian otak ini ya. Selanjutnya sistem limbik ya. Ini juga berhubungan dengan hipotalamus, di mana di sini dilakukan regulasi oleh hipotalamus dan batang otak. Nah, sistem limbik ini merupakan suatu bagian penting ya dari hipokampus dan amigdala yang memiliki peran dalam penyimpanan memori ya dalam proses ingatan, mendorong lebih besar, mencakup rasa lapar, haus, dan agresi ya. Jadi kita merasa lapar itu karena adanya sistem limbik ya, sehingga kita respon kita adalah akan makan. Ya. Bagaimana pada orang yang mengalami gangguan jiwa? Orang mengalami gangguan jiwa, sistem limbiknya juga mengalami gangguan ya. Sehingga apa? Orang gangguan jiwa itu biasanya akan lapar terus. Ya, makannya berapa kali? 3 kali lebih, 4 kali, 5 kali. ODGJ itu pasti akan lapar ya, akan makan terus-menerus. Ya, ini gambaran anatomi dari otak ya. Jadi tadi lobus frontalis ya, ini bagian depannya ya. Parietal, ya, occipital, ya, parietal atas,
Temporal ini ya samping ya, bawah samping. Ini yang pons ya. Pons ini yang mempengaruhi orang itu tidur, terjaga ya. Ini ada medula oblongata, ada cerebellum. Ini otak kecil yang berpengaruh ke bagian keseimbangan. Ini sistem limbik ya, ini mempengaruhi emosi, kemudian rasa lapar. Ini ada talamus dan hipotalamus ya. Nah, ini juga berperan juga terhadap emosional juga dan memproduksi hormon-hormon. Ada growth factor, ada tirosin dan sebagainya. Ya, ini ada amigdala ya. Ini ada girus ya, singulat dan girus. Girus itu bagian otak yang masuk ke dalam ya. Jadi otaknya itu masuk ke dalam. Ada yang tahu warna otak itu seperti apa? Seperti apa? Otak itu warnanya putih atau abu-abu. Otak warnanya apa? Otak warnanya putih atau abu-abu. Sudah pernah praktikum anatomi belum ke mungkin ke Unsut ya? Sudah praktikum? Sudah, Pak. Iya, sudah melihat otak belum di kadaver atau nggak berani lihat? Belum ada materi tentang otak, Pak. Oh belum, tapi saat praktikum kalian lihat kadaver belum? Belum, Pak. Kita cuma praktikum di lab UHB. Oh di UHB, nggak ke ini ya, ke Margono itu Enggak, Pak. untuk melihat ini apa ya, langsung ke FK-nya. Biasanya kan Margono mungkin kerjasama dengan FK ya, jadi biasanya melihat kadaver gitu ya, melihat oh ini bagian paru-parunya, oh ini otaknya, ini hatinya ya. Kalau lihat langsung kan jadi langsung hafal dan langsung ingat terus. Setelah itu mungkin nggak mau makan setelah praktikum ya karena lihat langsung ya. Jadi otak itu warnanya itu ada dua macam, putih dan abu-abu. Ya, jadi bagian luarnya itu putih, bagian area dalamnya itu lebih ke abu-abuan. Makanya kalau ya sedikit intermezzo ya, pernah dengar pewayangan Sugriwo Subali? Ya, ada yang suka wayang nggak di sini? Itu kan ada salah satu, dua-duanya itu kan manusia kera ya, bukan kera sakti ya, manusia kera. Yang salah satunya adalah melawan seorang raksasa gitu ya, melawannya di dalam gua. Dan ternyata apa? Sebelumnya dikasih pesan bahwa saat masuk ke dalam gua, jika ada cairan yang keluar dari gua itu warnanya eh, putih dan abu-abu, maka segera tutup pintunya. Karena darah raksasa yang di dalam itu, darahnya itu apa? Sugriwo itu warnanya putih dan abu-abu. Dan ternyata setelah bertarung dengan raksasa itu, otaknya raksasanya itu dihancurkan, ya dipukul ya sampai hancur. Akhirnya keluarlah bukan darah, tetapi otak ya, warnanya putih dan abu-abu dan pintu gua itu ditutup sama adiknya ya Sugriwo, Sugriwo Subali gitu. Ya, cerita pewayangan zaman dulu pun ternyata mereka paham eh, anatomi fisiologi manusia ya. Mereka itu membuat suatu cerita yang saintis ya.
sama dengan kondisi otak ya. Jadi darahnya itu darah kan merah. Kalau keluarnya warna putih dan ini berarti itu kan punya raksasa. Oh ternyata otak raksasa itu warnanya ini. Maaf, otak kera ya. Otak eh, darah kera itu di pewayangan itu warnanya kan ini putih sama abu-abu. Dan putih abu-abu itu punya raksasa atau punya manusia. Warnanya sama ya putih abu-abu. Ya lanjut lagi terkait dengan sistem saraf tepi ya. Ini sistem saraf tepi itu sistem saraf yang menghubungkan otak ke dunia luar. Di sini terbagi menjadi dua ya sistem saraf tepi. Ada yang somatik, ada yang otonom. Ya, sistem saraf somatik ini menyalurkan pesan tentang penglihatan, tentang suara, tentang bau, tentang suhu, posisi tubuh, dan lain-lainnya ke otak. Ya, contoh, ada suara-suara. Maka dengan sistem saraf somatik ini akan menyalurkan yang nantinya pesan-pesan dari otak dan tulang belakang pada sistem somatik mengatur gerakan tubuh yang bertujuan seperti mengangkat tangan ya. Kalau kita menyentuh sesuatu yang panas ya, suhunya tinggi, maka tangannya akan angkat. Atau respon dalam berkedip. Ya, naik kendaraan bermotor, tiba-tiba ada sambar mata yang masuk kena mata. Maka kan sistem somatiknya akan berfungsi. Mata akan berkedip, berjalan, bernafas, gerak halus yang menjaga postur dan keseimbangan tubuh. Ya, itu adalah yang bekerja di sini adalah sistem saraf somatik. Nah, kemudian saraf sensori dari sistem somatik akan mengirimkan informasi tentang stimulasi eksternal ya dari kulit, bisa dari kulit ya, contoh panas atau dingin, kemudian otot dan sendi ke sistem saraf pusat. Ya, jadi nantinya seseorang itu bisa menyadari adanya suatu nyeri, suatu tekanan, ya. Contoh kalau terjadi nyeri, maka saraf akan menuju sistem saraf somatik akan meringis ya, meringis kesakitan karena mengalami nyeri. Adanya tekanan akan menyebabkan rasa sakit. Adanya variasi suhu, ya mungkin bisa menggigil respon yang ditimbulkan. Saraf motorik dari sistem somatik membawa impuls dari sistem saraf pusat ke otot-otot tubuh di mana gerakan itu dimulai. Ya, gerakan ini sifatnya adalah volunteer ya, serta penyesuaian involunter dalam postur dan keseimbangan tubuh dikendalikan oleh saraf somatik ini juga ya. Selanjutnya sistem saraf otonom. Ya, sistem otonom berarti namanya otonom, berarti itu otomatis. Ya, sistem saraf otomatis di sini seperti saat jantung itu berdenyut. Ya, apakah kalian bisa mengatur denyutan jantung? Ada yang bisa mengatur denyut jantungnya supaya tambah kencang, tambah lambat. Ya, kalau ada itu hebat sekali ya. Kecuali kalau dikejar anjing, kemudian tiba-tiba di rumah kosong, dengar bunyi-bunyian, ya itu pasti somatiknya yang akan jalan ya. Tapi kalau kondisi normal adalah yang jalan di situ adalah otonom, otomatis. Saat bernafas, pencernaan, ya atau yang berhubungan dengan respon emosional ya. Sistem otonom ini memiliki dua cabang yaitu simpatis dan parasimpatis, di mana yang namanya simpatis ya simpati ya lebih banyak terlihat dalam memberikan
respon emosional. Kalau parasimpatis bagaimana, Pak? Parasimpatis sebalikannya ya, kebalikan dari simpatis. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke, ya kita lanjut. Ya, ini sistem saraf simpatis, parasimpatis. Gerak slide-nya. Ya, simpatis lebih banyak dalam mobilisasi sumber daya dalam tubuh pada saat stres ya. Jadi di sini contohnya mengambil energi dari sumber penyimpanan untuk mempersiapkan seseorang menghadapi ancaman atau bahaya. Contohnya saat cemas, saat takut. Ya, maka bagaimana responnya? Detak jantungnya akan meningkat. Nafasnya bagaimana? Nafasannya pasti akan meningkat ya. Jadi akan terengah-engah untuk menghadapi suatu kecemasan atau ketakutan. Nah, kemudian kalau sudah reda bagaimana? Maka parasimpatis ini yang bekerja untuk menurunkan aktivitas jantung dan pernafasan tadi ya, sehingga pasien akan kembali tenang. Ya, ini gambarannya parasimpatis dan simpatis. Ya, sifatnya kebalikannya. Simpatis itu dilatasi pupil. Pupilnya tetap akan melebar. Kemudian penghambatan aliran pada saliva, meningkatkan denyut jantung, dilatasi pada bronkus. Ya. Kalau parasimpatis bagaimana, Pak? Kebalikannya kalau di sini dilatasi, parasimpatis itu sifatnya adalah mengkontriksi atau mengecil. Kalau simpatis itu menghambat, peristaltik, dan sekresi, parasimpatis baliknya menstimulasi. Ya, jadi di sini sifatnya adalah saling berkebalikan. Ya, ini otak manusia mengatur dan mengkoordinasikan gerakan, perilaku, fungsi tubuh, hemostasis, serta ini ya, otonom, kayak tekanan darah, detak jantung, kemudian suhu, homeostasis cairan, keseimbangan hormonal ya. Jadi semua yang sudah diatur oleh mekanisme tubuh, ya ini contohnya ini eh, sifatnya adalah otonom. Ya, otak terbentuk dari dua sel ganglia dan neuron ya. Ganglia berfungsi menunjang dan melindungi neuron. Makanya ada selubung mielin ya. Itu fungsinya untuk melindungi. Sedangkan neuron itu akan membawa informasi dalam bentuk ya impuls listrik ya, atau kita kenal biasanya potensial aksi. Jadi mereka akan berkomunikasi dengan neuron yang lain dan keseluruhan tubuh dengan mengirimkan berbagai macam bahan kimia yang kita kenal ada dengan sebutan neurotransmitter ya, yang akan dikirim pada celah sinap ya, yang dikenal sebagai sinapsis atau biasa kita kenal celah sinap ya. Ya, ini neurotransmitter ya. Jadi contohnya neurotransmitter paling berpengaruh pada sikap, emosi, perilaku atau terhadap hormonal ya.
Ya, ada asetilkolin, dopamin, serotonin, epinefrin maupun norepinefrin. Ya, di mana ini contohnya epinefrin ya, norepinefrin itu untuk meningkatkan detak jantung. Biasanya dipakai pada pasien ICU ya. Pasien kalau udah tensinya 60 per 40, nah kondisi kayak gini pasti akan dikasih epinefrin maupun non-epinefrin untuk meningkatkan ini. Ya, meningkat nggak Pak kalau diberikan ini? Meningkat. Tapi kalau kondisi pasien sudah mengalami gagal jantung, udah parah, maka meningkatnya itu adalah selama sebentar saja. Ini memang meningkat, tapi nadinya juga akan meningkat. Dan lama-lama kalau udah meningkat, udah capek, nadinya akan ngedrop ya. Itulah yang namanya proses untuk ke arah meninggal ya. Jadi seperti itu. Ya, ini proses sarafnya dari dendrit, sel body, ke akson ya. Akson ini ada akson yang diselimuti selubung mielin ya. Dari akson akan sinyalnya itu akan dikirim ya. Dikirim kemana? Ke sinap ya. Nanti akan masuk lagi ke neuron, neuron yang baru ya. Ini kan neuron, ini neuron. Ya ini terkait dengan macam-macam neurotransmitter tadi, ada asetilkolin. Fungsinya untuk tidur, bangun, persepsi nyeri, untuk pergerakan, nyeri, apa, memori. Selanjutnya ada norepinefrin, ya. Ini terkait dengan fungsi kardiovaskular. Maaf. Ya, di sini dalam hal pernafasan, pikiran, persepsi, kemampuan bergerak, ya. Kemudian ada dopamin. Ya, dopamin ini terkait dengan emosional, rasa senang, rasa sedih, ya, yang menentukan adalah dari dopamin. Serotonin, ya, ini terkait dengan nafsu makan, tidur, untuk bangun. Ya, selanjutnya terkait dengan GABA, ya, gamma amino butyric acid, ya, ini untuk kemunduran aktivitas tubuh, ya. Ada glutamat dan aspartat, ini untuk sensori, kemudian mengatur motorik dan ini apa? Refleks pada spinal. Ya, ini ada banyak ya untuk neurotransmitter. Ada neuropeptida, ini mengatur nyeri. Ada substansi P juga sama mengatur nyeri. Kemudian ada somatostatin ya. Somatostatin ini menghambat pelepasan norepinefrin. Ya, jadi ini kebalikannya dari epinefrin. Kemudian dalam merangsang pelepasan serotonin, dopamin, dan asetilkolin. Ya, ini mekanisme koordinasi dan pengendalian pada otak ya. Mekanismenya yaitu antara lain adalah sistem motorik atau kemampuan gerakan ya. Jadi berfungsi mengatur gerakan yang diatur oleh pusat gerak yang terdapat di otak. Ya, ini ada di korteks, kemudian ganglia basal, ada cerebellum. Ya. Jelas untuk sistem motorik ada dua yaitu traktus piramidal dan ekstrapiramidal ya. Piramidal ini pusatnya di gyrus ya. Gyrus presentalis ya. Jadi gyrus itu bagian yang dekok ya atau dekok apa ya bahasa Indonesianya yang masuk ke dalam ya di otak. Otak itu kan
ada yang bagian masuk ke dalam, ada yang keluar gitu ya. Nah, ini girus itu bagian yang masuk ke dalam. Ya, pusatnya di girus presentalis yang disebut dengan motorik primer, kemudian impuls motorik dari pusat motor disalurkan melalui traktus piramidal ke saraf perifer menuju ke otak ya. Ini area motorik lain yang terletak di depan korteks motorik primer biasa kita sebut korteks premotorik. Nah, area ini itu berhubungan dengan korteks motorik yang membangkitkan pola gerakan untuk menyampaikan ke korteks motorik. Ya, contoh, gampangannya orang yang tertusuk duri ya atau jarum, maka akan terjadi suatu sensasi, aduh sakit ya, apa ada respon nyeri, kemudian diteruskan ke korteks sensori. Nah, korteks sensori itu akan dilakukan suatu analisa, kemudian korteks sensori asosiasi diterjemahkan ke korteks premotorik, akan diprogram dan terbentuk pola ya, nantinya akan berpengaruh pada korteks motorik primer dan ada suatu respon ya atau eksekusi gerakan ya, baik pada otot maupun melakukan suatu kontraksi. Nah, bagaimana jika mengalami kerusakan motorik, maka terjadi paralisis, kelumpuhan. Ini terjadi pada pasien yang mengalami stroke ya. Jadi pasien stroke dia itu mengalami paralisis. Ya, biasanya salah satunya adalah seperti kerusakan pada ganglia basal ya. Ini menimbulkan gangguan seperti Parkinson, tremor ya. Pasien itu akan mengalami tremor. Tangannya itu gerak gini, ya. Jadi kayak orang orang grogi ya. Tapi groginya itu terus menerus ini tangannya gerak ini ya. Ini pada orang yang mengalami kerusakan pada korteks. Ya, cerebellum ini penting dalam aktivitas volunteer motoriknya ya. Gangguan ini menyebabkan postur tubuhnya itu terganggu ya atau buruk. Kemudian kehilangan koordinasi anggota gerak ya. Jadi kita itu tidak bisa mengkoordinasi gerakan tangan kita, kaki kita ya, nggak bisa mengatur. Ini ya gambaran otak yang lebih rinci lagi. Yang kedua, sistem sensorik itu pada manusia berhubungan dengan suatu rangsangan ya. Ini terutama untuk proteksi tubuh ya. Ini dapat digunakan sebagai suatu perasaan tubuh atau sensibilitas. Nah, selanjutnya reseptor ya. Reseptor memiliki fungsi menerima rangsang atau stimulus ya, namanya aja reseptor ya, berarti dia yang akan menerima. Ya, jadi ini sistem saraf mendeteksi perubahan berbagai bentuk energi di lingkungan dalam dan luar lingkungan, dan setiap reseptor sensoris itu memiliki kemampuan ya dalam mendeteksi suatu stimulus. Ya, jadi stimulusnya atau biasa kita kenal dengan reseptor itu ada stimulus ekstroseptor ya. Jadi di sini perasaan tubuh permukaan kulit seperti adanya suatu nyeri
kemudian ada peningkatan suhu atau ada suatu rabaan ya. Kemudian terkait dengan proprioceptor ya, ini jadi perasaan dalam tubuh pada otot, sendi dan tendon ya. Kemudian interoceptor ya, ini perasaan tubuh pada alat visceral atau alat dalam seperti jantung, lambung maupun usus. Ini menurut tipenya jenis stimulus ya reseptor. Ada mekanoseptor, ya ini mendeteksi perubahan tekanan ya, lebih fokusnya ke tekanan. Mekanoseptor. Ada termoreseptor, ini terkait dengan perubahan mendeteksi perubahan suhu ya. Kemudian ada nociceptor ya, ini mendeteksi nyeri dan respon tekanan yang dihasilkan oleh adanya kerusakan jaringan akibat suatu trauma atau trauma fisik atau suatu tekanan maupun trauma secara kimia. Kemudian ada kemoreseptor ya, ini seperti bau-bauan di terima sel reseptor olfaktorius dalam hidung. Kemudian fotoreseptor ya, ini reseptor untuk dalam kemampuan mendeteksi perubahan suatu cahaya. Selanjutnya tadi kan ada eh, rasa gabungan ya. Jadi biasa kita kenal somatostasia luhur ya. Ini memiliki sifat diskriminatif dan sifatnya tiga dimensi ya. Di sini rasa gabungan melibatkan komponen kortikal, ini ada lobus parientalis, dan untuk menganalisa serta mensintesa tiap jenis perasaan. Ini macam-macamnya ya rasa gabungan, yang nggak usah dihafalin semua nggak apa-apa ya. Paragnosia ini kemampuan mengenal berat benda yang dipegang. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa membedakan mana yang lebih berat, ya dia pasti terkena paragnosia. Kemudian ada topostesia ya, ini kemampuan atau untuk melokalisasi tempat dari rasa raba. Ada graphestesia, ini graf ya, kita ingat aja graf. Graf itu huruf ya, untuk mengenal huruf atau angka yang ditulis pada kulit dengan mata tertutup. Ya, selanjutnya terkait dengan somatosensori ya. Somatosensori ya contohnya untuk rasa permukaan ya seperti nyeri, raba, tekan dan suhu nanti akan menuju sinar di tempat reseptor dan akan dibawa ke ganglia basal ya di otak melalui radix posterior ya, terutama cornu posterior medulla spinalis ya. Ya, ini prosesnya aja ya, nanti bisa dibaca. Ya, silakan. Apakah ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Ini yang terakhiran nggak saya masukkan ya, masukkan ujian. Ini berarti kita duduk aja dulu kursi. Iya, bagaimana? Tadi ada apa? Ada yang ditanyakan?
Belum, Pak. Ya, ya kalau belum saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Untuk kuisnya materinya 100% dari materi saya. Nanti saya masukkan kirimkan ke ini aja ya, kirimkan atau saya masukkan ke grup. Ada yang belum bisa absen? Iya, Pak. Untuk absensinya belum bisa. Absen masih tanda tanya. Semuanya? Benar, Iya, Pak. Pak. Iya. Oh iya ya, nanti saya coba lagi ya nanti. Ya. Sudah ada yang mendokumentasikan belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nanti Oke, kalau dikirim gitu ke saya Bapak. cukupkan pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya bisa besok ya, nggak apa-apa ya, besok malam. Kalau nggak ada perkuliahan lain ya, saya ngikut aja untuk waktunya. Ya, ya sekian pertemuan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya. Terima kasih, Pak.